Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami yang beranggotakan 2 orang. Pertama-tama saya sendiri, Nathaniel Lorendi dengan NIM DBC 117068, dan teman saya Gamaliel Kurnia dengan NIM DBC 117083. Sini kami akan menjelaskan tugas makalah keamanan sistem operasi pada Windows. Pertama-tama kami akan menjelaskan pendahuluan. Sini terdapat latar belakang masalah. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari pihak pemilik pengelola sistem operasi. Dan masalah keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar-daftar hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu informasi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan informasi saat ini. Dan sekarang menjadi kondisi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah berada di sebuah information based security. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi seluruh organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual pribadi. Beberapa software untuk melengkapi berbagai serangan keamanan sistem, salah satunya adalah Metasploit, merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji ketahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. Dan di sini juga terdapat proyek Metasploit yang diaposisikan pada sebuah perusahaan keamanan yang menyediakan solusi kerentanan manajemen terpadu. Lanjut di rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya terdapat apa yang dimaksud dengan sistem keamanan sistem, kedua masalah dan ancaman apa saja yang sering terjadi pada keamanan sistem, 3 bagaimana keamanan sistem pada sistem operasi Windows, dan keempat bagaimana pemanfaatan Metasploit untuk exploit celah Windows. Dan di tujuan juga menjelaskan mengenai keamanan sistem, kedua mendeskripsikan masalah dan ancaman yang sering terjadi pada keamanan sistem, ketiga menjelaskan fitur keamanan sistem pada sistem operasi Windows, dan keempat menjelaskan pemanfaatan Metasploit untuk exploit celah Windows. Lanjut ke pembahasan pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi juga adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelumnya ada sistem operasi orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi manusia, sistem operasi ikut berkembang, sehingga pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Dan juga sistem operasi bisa didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan menguasai penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Dan satu lagi, fungsi pentingnya sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan komponen penting dari setiap sistem komputer. Akibatnya, pelajaran sistem operasi selayaknya merupakan komponen penting dari sistem pendidikan berbasis ilmu komputer.
Dan di sini juga sistem operasi dan perangkat kelas saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Lanjut ke keamanan sistem. Pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan antara keamanan dan proteksi. Proteksi menyangkut mengenai faktor-faktor internal suatu sistem komputer, sedangkan keamanan mempertimbangkan faktor eksternal lingkungan di luar sistem dan faktor proteksi terhadap sumber daya sistem. Melihat perbedaan ini terlihat jelas bahwa keamanan mencakup hal yang lebih luas dibandingkan dengan proteksi. Di sini saya akan menjelaskan yang sedikitnya yang penting. Oleh karena itu dibutuhkan suatu keamanan sistem untuk menanggulangi kemungkinan di mana informasi penting dapat diakses oleh orang lain. Di atas dijelaskan bahwa tidak ada satu sistem komputer yang memiliki sistem keamanan yang sempurna. Akan tetapi setidaknya kita harus mempunyai suatu mekanisme yang membuat pelanggaran semacam itu jarang terjadi. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Di masalah keamanan juga terdapat 2 masalah yang penting, yaitu kehilangan data loss dapat disebabkan karena bencana, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan serangan binatang. Dan juga kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, ketidak berfungsiannya pemproses disk atau tab yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program bugs. Lanjut kesalahan kelalaian manusia, yaitu pemasukan data, memasang tab atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tab. Kehilangan data di atas dengan mengelola beberapa backup dan ditempatkan jauh dari data yang online. Kedua, penyusup atau hacker terdiri dari penyusup pasif dan penyusup aktif. Kategori penyusupan terjadi dari lirikan mata, pemakaian non teknis pada sistem time sharing. Kedua, penyadapan oleh orang dalam. Ketiga, usaha hacker dalam mencari uang. Keempat, spionase militer atau bisnis. D. Ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan 3 aspek. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, ketersediaan. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem dapat dimodelkan dengan memandangkan fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Yang pertama, interupsi, yaitu definisinya sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Contohnya penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel, dan komunikasi. Dan kedua, intervensi. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Contohnya penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file yang diotorisasi. Ketiga, modifikasi. Contohnya juga bisa mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Keempat, fabrikasi, yaitu bisa menyisipkan dan memasukkan objek-objek palsu ke sistem fabrikasi, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya memasuki pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record file. Tipe-tipe program dapat mengganggu keamanan sistem. Bakteria, seperti contohnya program yang mengkonsumsikan sumber daya sistem dengan mereplikasikan diri sendiri. Bakteria tidak secara fisik merusak file. Tujuan program ini hanya satu, yaitu mereplikasikan dirinya. Kedua, logic bomb adalah logik yang ditempelkan pada sistem komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi sistem. Yang ketiga, trapdoor adalah titik masuk tak terkomunikasikan rahasia di suatu program untuk memberikan akses-akses tanpa metode-metode autentikasi normal. Dan juga trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Bisa juga debugging dan testing, biasanya dilakukan oleh pemrogram saat mengembangkan aplikasi. Programmer lah. Lanjut,
3. Trapdoor. Trapdoor adalah titik masuk terkomunikasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses tanpa metode autentifikasi normal. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrograman untuk mencari kesalahan program. Dan debugging dan testing biasanya dilakukan pemrograman saat mengembangkan aplikasi. Dan di sini juga trapdoor juga adalah kode-kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Lanjut ke Trojan Horse. Definisinya adalah rutin tak terdokumentasikan rahasia ditempelkan dalam suatu program yang berguna. Program yang berguna mengandungkan kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Eksekusi program menyebabkan eksekusi rutin rahasia ini. Program-program Trojan Horse digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung di mana pemakai tak diotorisasi tidak dapat melakukannya secara langsung. Secara langsung, jadi file-file pemakai lain pada sistem dipakai bersama. Pemakai dapat menciptakan program Trojan Horse. Lanjut, Trojan Horse jenis ini tak pernah dapat ditemukan jika hanya membaca sumber. Motivasi lain dan Trojan Horse adalah penghancuran data. Penghancuran data. Jadi langsung ke 5, virus. Virus adalah kode-kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya dan disisipkan ke satu program lain atau lebih. Jadi di sini selain hanya progresi virus, biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan seperti virus biologis. Pada virus komputer terdapat kode instruksi yang dapat membuat kopian sempurna. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan kontak dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus memasuki program baru. Jadi lanjut, worm adalah program yang dapat merefleksikan diri dan mengirim kopi-kopian dari komputer ke komputer lain lewat hubungan jaringan. Jadi horse akan melakukan sejumlah aksi menjengkelkan atau menghancurkan untuk merefleksikan dirinya menggunakan suatu layanan jaringan seperti A. Fasilitas elektronik, B. Kemampuan eksekusi jarak jauh, 3. Kemampuan login jarak jauh, 4. Pada sistem jauh sebagai pemakai kemudian menggunakan perintah untuk mengcopy dirinya dari satu sistem ke sistem lain. Network worm mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer, yaitu mempunyai fase-fase yang sama, yaitu Dormant phase, propagation phase, triggering phase, dan execution phase. F. Petunjuk pengamanan sistem. Terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu 1. Rancangan sistem seharusnya publik. Keamanan sistem seharusnya tidak bergantung pada kerahasiaan mekanisme pengamanan mengasumsikan penyusup supaya sistem pengamanan hanya menipu memperdaya perancang sehingga tidak membuat mekanisme proteksi yang bagus. 2. Dapat diterima. Skema yang dipilih harus dapat diterima secara fisiologis. 3. Pemeriksaan otoritas. Saat ini sistem tidak seharusnya memeriksa izin dan menyatakan pengaksesan diizinkan. 4. Kewenangan serendah mungkin. Program atau pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang hanya diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. 5. Mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil sederhana mungkin dan seragam sehingga memudahkan verifikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Victor. Keamanan sistem operasi Windows. 1. Windows Firewall. Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows
Windows Firewall pertama kali diperkenalkan pada OS Windows XP di tahun 2001, dan sejak saat itu Windows Firewall terus mengalami peningkatan baik dari segi fitur maupun keamanan. Sebelumnya nama Windows Firewall adalah Internet Connection Firewall, namun sudah berubah sejak Microsoft mengeluarkan Service Pack 2 untuk Windows XP. Internet Connection Firewall juga diketahui lebih memiliki banyak bug dan celah yang dapat ditembus. Pada versi pertama Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi keluar dari sesuatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Hampir semua program Windows membutuhkan koneksi internet untuk update. Program-program pada Windows ini akan secara otomatis membuat sebuah rules atau di dalam Windows Firewall sehingga program tersebut bisa melakukan update. Namun apabila ada kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahu pengguna dengan sebuah Windows jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak. 2. Windows Update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi fix atau menambal celah pada Windows 7. Selain pengguna Microsoft, Windows di seluruh dunia sangat luas, juga intensitas penggunaan internet yang meningkat sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan bug dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem. Update Windows biasanya dilakukan secara bertahap. Selain update yang pertama, akan ada lagi update selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai keberadaan celah menjadi seminimal mungkin di Windows 7. Untuk melihat update apa saja yang sudah Anda tambahkan, klik View Update History pada Windows Update. Windows Defender adalah software antivirus internal yang sudah disediakan Windows secara gratis. Antivirus ini juga tidak kalah dengan antivirus hebat lainnya seperti Avast, Avira, AVG, atau apapun antivirus yang terkenal dan biasanya berbayar. Windows Defender pada Windows 8 akan selalu melakukan pengecekan update software ketika sobat sedang online. Jadi sobat tidak usah takut dengan antivirus yang baru bermunculan dan yang makin berbahaya. BitLocker Driver Encryption adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Secara default, BitLocker Drive Encryption menggunakan algoritma AES dalam mode kode block canning (CBC) dengan panjang kunci 128 bit yang digabungkan dengan Event Diffuser untuk meningkatkan keamanannya. Pada Windows Vista dan Windows 7, perangkat lunak ini hanya tersedia di edisi Ultimate dan terversi dan tidak ada pada edisi-edisi lainnya. Pada saat WinHack 2006, Microsoft mendemokrasikan versi perilis dari Windows Server 2008 yang mengandung dukungan terhadap partisi berisi data yang diamankan oleh BitLocker, selain tentunya partisi berisi sistem operasi. Selanjutnya, kesimpulan. Keamanan sistem informasi adalah untuk melindungi informasi-informasi penting guna mencegah terjadinya serangan terhadap sistem informasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya pengamanan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan preventif dan pengobatan recovery. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.